Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini seperti biasanya telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Dr. Andes Hamid Siddiq sebagai Ketua STAI Al-Hidayah Tasikmalaya, dan juga beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Hizbah Persatuan Islam. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu masih sekitar kurban. Nah, Ustadz, ini ada beberapa persoalan lanjutan terkait dengan masalah kurban ya, yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan. Yang pertama ini mengenai jenis hewan kurban. Nah, itu yang pertama, apa saja yang disyariatkan berdasarkan Al-Quran juga hadis. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Mengenai pertanyaan dari jenis apa ya hewan itu dikurbankan. Betul. Itu merujuk pada surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat kami adakan ya mansakan, sembelihan ya, ibadah, liyadkurus mallah alaih, agar mereka mengingat nikmat Allah, ala marozaqahum, atas apa yang ia rizkikan kepada mereka, apa yang ia berikan pada mereka, mimbahi matil an'am, yakni dari jenis bahimatul an'am. Nah, yang biasa ya ada di kalangan orang-orang Arab dahulu, yang dikatakan bahimatil an'am itu adalah sejenis unta, sapi, dan domba atau kambing itu. Nah, itu dari jenis itu ya, unta ya, sapi, kambing, kalau di kita ditambah kerbau gitu ya, bisa. Itu macam jenis itu. Dan kuda nggak bisa, kuda bukan dari jenis itu gitu ya, bukan jenis itu. Jadi bahimatil itu adalah unta, sapi, kambing atau domba, dan mungkin di kita ada kerbau juga masuk ke sana ya. Berarti selain dari itu tidak bisa ya. Iya. Nah, itu yang pertama, jadi jenis hewan kurban. Nah, kemudian yang keduanya, kriteria mengenai hewan kurban itu sendiri, ini menyangkut umur yang layak untuk dikurbankan. Kira-kira Islam mengatur nggak masalah itu? Iya. Untuk masalah umur, Rasulullah tidak menyebutkan berapa umurnya. Hanya menyebutkan hewan yang cukup umur. Cukup umur ya. Nah, itu kan beda antara onta itu kan ya. Nah, sebutnya itu musinnah. Musinnah. Kalau musinnah nggak ada, jad'ah. Jad'ah, apa itu jad'ah? Nah, dari ini hadisnya dari Jabir, an Jabirin qala Rasulullah SAW, la tadbahu illa musinnatan. Ya, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, hewan yang cukup umur. Illa ayyasura alaikum, kecuali jika ada kesulitan atas kamu, fatadbahu jad'atan minad-do'ni, maka sembelihlah ya
domba muda, kambing muda. Sekarang kan banyak di kita ini ada rumah makan sate kambing muda, nah gitu kan ya. Itu jad'ah ya? Jad'ah namanya. Nah, jadi kalau kambing muda. Kalau tadi di Nah, ini cukup umur ya, cukup umur itu kalau di kira-kira unta. berapa di kita? Di unta itu biasanya 5 tahunan kan ya. Tahun. Kalau di kambing? Kalau di sapi itu 2 tahunan. Sapi 2 tahun ya. Gitu. Nah, tinggal kita lihat lah kalau di kita cirinya apa? Cirinya itu adalah giginya sudah cuplak. Nah, bahasa minimal cuplak. 2. Minimal 2. Gitu ya. Ini cuplak 2. Iya, cuplak 1. Cuplak itu kalau belum cuplak gigi, berarti ya? masih muda. Oh, gitu ya. Jadi kalau kita ditandai dengan itu. Iya. Sebenarnya unta juga sama sih. Gitu ya. Unta juga sama. Jadi untuk mengamati bahwa itu udah cukup umur itu adalah ya udah cuplak gitu kan ya. Kalau bahasa Sunda itu cuplak ya. Ya cuplak. Artinya copot giginya. Copot gigi itu tumbuh lagi nanti. Kan kalau gigi aslinya itu beda. Ya bentuknya dengan gigi yang baru tumbuh itu. Itu. Nah, makanya untuk menilai apakah cukup umur atau tidaknya itu adalah kita lihat giginya. Sebab kalau membeli dari pasar, membeli dari petani, ya bisa jadi pedagang menyebut ini udah cukup umur. Nah, sebagai buktinya itu lihat giginya. Gitu. Iya, iya. Nah, jadi ini ya mengenai umur. Nah, tentu saja ini sudah lazim di kita di Sunda tadi ya ditandai dengan copot gigi ya sebagai menandakan bahwa binatang tersebut layak untuk dikurbankan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pertanyaan berikutnya masih sekitar hewan kurban juga. Ini di dalam teknis orang yang memiliki kemampuan hewan untuk berkurban itu macam-macam ya. Ada yang memang dia sendiri bisa membeli sapi misalkan 1, kemudian dia kurbankan, atau beli domba atau yang sapi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bagaimana aturannya mengenai bersekutu di dalam kurban? Jadi apa boleh kita berkurban misalkan domba oleh berapa orang gitu kan, sapi oleh berapa orang, nah itu bagaimana itu jelasnya Ustaz? Iya, ini kan mengatakan boleh dan tidak bersekutu, boleh dan tidaknya patungan kurban. Ya. Kita patungan sekarang kan ya, gitu. Nah, ini berkenaan dengan masalah patungan kurban itu. Yang pertama adalah domba atau kambing, gitu ya. Domba atau kambing itu hanya diperuntukkan untuk seorang ya. Jadi tidak bisa oleh lebih dari seorang untuk kambing atau domba, gitu ya. Jadi hanya 1 kambing untuk seorang, gitu. Tidak untuk 2 orang, 3 orang. Nah, ini didasarkan pada kana rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ya, kata apa? Ini di zaman Rasul katanya ada seorang berkurban dengan 1 kambing dan untuk keluarganya, artinya mewakili keluarganya, gitu ya, mewakili keluarganya. Rasulullah juga itu ya menyembelih kambing. Di sini kan sebutkan papa'altu summa ahodaha wa ahodal kabsa. Nah, mengambil 1 kambing.
Ya, sumadabahahu, kemudian ia menyembelihnya, Rasul yang menyembelihnya. Tuh ya, jadi satu kambing, satu domba untuk sendiri. Satu orang ya. Untuk sendiri. Praktek di beberapa masyarakat, misalkan ada istilah patungan ya, patungan misalkan 20 orang, kemudian beli satu kambing, berarti kurban seperti itu tidak? Bukan kurban itu, tapi itu buat remaja. Nah, jadi artinya tidak masuk tidak masuk kurban pada syariat kurban, ya. Gitu ya. Nah ini karena di masyarakat masih ada seperti itu. Jadi itu mah buat orang biasa ya. Ya itu bisa katakanlah untuk pendidikan, misalnya di sekolah nih, anak-anak dipungut biaya untuk beli sapi atau beli domba, gitu ya. Nah itu mah ya buat remaja lah, gitu ya. Itu apakah tidak boleh? Nah, boleh-boleh saja, tapi jangan tidak usah diniatkan sebagai kurban. Sebab kurban yang sah itu adalah seekor kambing, seekor domba untuk satu orang. Nah, kemudian kalau ini sapi, nah itu sapi berapa orang yang bisa? Sapi itu boleh 7 orang. 7 orang ya. Nih dari Jabir juga sama hadisnya. 7 itu maksimal maksudnya? Maksimal, maksimal. Boleh seorang juga. Boleh seorang. Ya. Maksimal 7 ya. 7. Nah ini dalam hadis dari Jabir itu, nahar nama Rasulullah SAW amal hudaybiyati al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Gitu ya. Kami berkurban bersama Rasul di Hudaybiyah itu seekor unta untuk 7 orang, seekor sapi untuk 7 orang. Masih dari Jabir juga, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pil ibili wal baqori. Rasulullah SAW menyuruh kami ya untuk bersekutu dalam unta dan sapi itu kullu sab'atin minna ibadanatin. Setiap 7 itu ya setiap 7 itu ya untuk kami. Jadi satu sapi untuk 7 orang, satu onta untuk 7 orang. Hanya di hadis yang lain dari Ibnu Majah itu disebutkan untuk unta boleh maksimal 10. Ibnu Majah ya itu. Iya. Status hadisnya San. Iya sahih. Pastarokna pil juzuri an asrotin wal baqarati an sab'atin. Kami bersekutu dalam unta itu untuk 10 orang dan sapi untuk 7 orang. Unta, ya, di sapi mah maksimal oleh 7 orang. Kalau unta maksimal 10 orang. Ya, jadi memang logis juga ya. Kalau domba kan lebih murah 1 orang, lebih kecil, agak mahal 7. Unta lebih besar lagi, lebih mahal 10. Nah, jadi maksimal untuk unta itu 10 ya. Kalau kerbau itu masuknya ke mana itu? Ke sapi. Sapi ya, berarti itu 7 orang ya. Iya, 7 orang. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini adalah masalah teknis penyembelihannya. Siapakah yang menyembelih itu hewan kurban, Ustaz? Dan bagaimana Islam mengatur dalam hal penyembelihan itu? Nah, kalau memperhatikan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, ya, yang menyembelih kurban itu adalah si pemilik hewan kurban itu. Yang biasa zaman. Anasin radhiyallahu anhu qala dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini. Nabi menyembelih Nabi berkurban dengan 2 ekor domba putih yang bertanduk. Dabahahuma biyadihi. Dia menyembelihnya itu oleh tangannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Berarti Nabi yang menyembelihnya. Nah, kemudian di hadis yang lain masih dari Jabir.
Syahidtu ma'a Rasulullah salam al-adha. Itu aku menyaksikan Nabi salam pada hari adha. Palama qada hutbatan, ketika selesai khutbah, najala ala minbarihi, dia turun dari minbarnya. Wa utiya bikabshin, kemudian diberikanlah kepadanya satu domba, seekor domba. Gitu. Pada bahu biadi, lalu menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Waqala, dan dia berkata bismillahi wallahu akbar. Sekaligus itu. Ya, bacaan sebelum menyembelih itu adalah bismillahi wallahu akbar. Tidak ada lapan-lapan yang lain, Ustaz? Ya, tidak ada. Apakah di sini takbir? Ustaz, tidak takbir di sini. Tidak ada Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Ya, ini jadi bismillahi wallahu akbar itu aja. Itu Rasulullah tidak ditemukan atau tidak ada redaksi hadis ini Rasulullah mengatakan Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Enggak. Nah, kalau di dalam hadis tadi dijelaskan bahwa Rasulullah berkurban dan menyembelih sendiri, apa memang harus seperti itu? Boleh nggak kita mewakilkan kepada yang lain? Nah, tentunya di sini karena af'al. Ya. Perbuatan itu, fi'lu Rasul itu tidak merupakan batasan. Tapi hanya merupakan kebiasaan. Kebiasaan, ya. Jadi ini catatan, ya, kaidah bahwa af'al Rasul, perbuatan Rasul itu hanya merupakan kebiasaan, bukan merupakan batasan. Kalau toh kebiasaan menjadi batasan, biasanya ada qaul. Semacam sholat Rasul kebiasaan. Tapi karena ada kalimat shollu kama ra'aitumuni usolli, maka sholat harus seperti itu. Gitu. Nah, menunjukkan bahwa menyembelih oleh orang lain boleh. Boleh. Ya, lagi pula memang tidak ada dalil yang menyatakan bahwa harus disembelih oleh pengurban, kan? Iya. Cuma kalau menyembelih sama orang lain itu hati-hati. Ya, yang menyembelih tidak dikasih upah dari daging hewan kurban itu. Kalau si penyembelih mendapatkan daging bukan sebagai upah, tapi sebagai hak mustahik untuk menerima daging kurban. Kalau batul 1 kilo ya 1 kilo. Berarti kalaupun kita memanggil penyembelih profesional, berarti kita infaknya itu harus dibayar oleh si pengurban. Oh, si pengurban. Ya, kalau mau dikasih upah dibayar oleh pengurban yang tidak diambil dari daging hewan kurban. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi tidak di sini ya. berkenaan ada ini nih, sabda Rasulnya ini, ya, kata Rasul itu, ya, ini hadis dari diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Amaroni Rasulullah SAW an aku ma'ala budnihi. Rasul SAW menyuruhku untuk mengurus hewan kurban milik beliau. Gitu ya. Wa'an uqassima luhumaha, dan untuk membagikan dagingnya, wajuludaha, dan kulitnya. Daging, kulitnya, semuanya dibagikan. Wajalalaha alal masakin, dan pelanaknya diberikan kepada orang miskin. Wala utiya pizazarotiha, itu syainan minha, gitu. Dan beliau melarangku memberikan sesuatu hewan kurban itu sebagai upah tukang menyembelih. Gitu ya. Jadi Rasul tidak menyuruh, ya, bahkan melarang itu memberikan sesuatu dari hewan kurban itu sebagai upah untuk menyembelih. Waqala,
nahnu nu'tihi min indina. Nabi ya berkata, kami akan memberinya upah dari kami sendiri, bukan dari kurban. Makanya kalau kurban itu ya membeli atau kalau di masjid misalkan membayar biaya untuk belinya dan juga membayar untuk upah infaknya ya untuk upah yang menyembelih atau untuk sekarang kan untuk yang menyembelih tidak mengharapkan untuk dibayar, tapi ini untuk konsumsinya. Nah konsumsinya tidak mengambil dari daging yang dari daging hewan yang disembelih itu. Jadi gitu. Salah nggak Sad atau orang yang misalkan di sebuah komunitas masyarakat memberlakukan tarif tertentu, misalkan untuk kurbannya sekian dan untuk infaknya pemeliharaan sekian, boleh nggak seperti itu? Iya, untuk upah mengurusnya itu sekian boleh. Ya, jadi tentu ada jasa. Ya, ini kurbannya untuk kurbannya misalkan katakanlah 3.300.000 dan untuk infaknya misalkan 200.000 dimintakan kepada pengurban, boleh gitu San? Iya, jadi langsung aja untuk upah yang mengurus atau konsumsi yang menyuruh yang mengurus boleh diminta itu. Ya, dan bahkan itu ya orang-orang yang bekerja punya hak untuk dibayar upah. Pada dasarnya seperti itu. Punya hak untuk dibayar upahnya. Gitu. Nah, jadi itu beberapa persoalan ya terkait dengan hewan kurban. Alhamdulillah kita semuanya sudah simak ya persoalan dan juga jawabannya dari beliau dengan merujuk tentu saja kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwatul iman rahimakumullah, rupanya untuk kajian kita Istifta Al-Hidayah pada kesempatan ini cukupan sekian. Insya Allah kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Dan sebelum akhiri ini acara, kami dari STI Al-Hidayah Tasikmalaya seperti biasanya mengajak kepada ikhwat iman semuanya yang memiliki anaknya lulus SMA gitu kan untuk masuk kuliah, maka STI Al-Hidayah sekarang sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru dan kami menyelenggarakan 5 prodi. Yang pertama adalah prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, ini untuk calon-calon guru bahasa Arab tentu saja. Kemudian keduanya adalah prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini adalah untuk calon-calon cendekiawan muslim, ulama ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini untuk calon guru-guru TK tentu saja ya. Nah, kemudian yang keempatnya adalah ekonomi syariah. Nah, ini untuk calon-calon entrepreneur muslim tentu saja ya, pengusaha-pengusaha. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, itu 5 prodi yang kami selenggarakan dan secara legalitas alhamdulillah semua prodi institusi itu sudah terakreditasi ya. Nah, oleh karena itu kepada seluruh masyarakat khususnya di Tasikmalaya umumnya yang dapat menjangkau acara ini, ayo kita sama-sama sekolahkan, kuliahkan anak-anak kita ke STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Nah, untuk adik-adik yang mungkin tidak lulus SNBP, UTBK, jangan kecil hati karena STI Al-Hidayah membuka pintu lebar-lebar. Dan ini adalah merupakan takdir dan ini merupakan sesuatu yang terbaik tentu saja. Rupanya sekian, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.